apakah hadir? Hadir. Definisi. Anemia adalah gejala dari kondisi yang mendasari seperti kehilangan komponen darah, elemen tak akurat, atau kurangnya nutrisi yang dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah, yang mengakibatkan penurunan kapasitas pengangkutan oksigen darah. Anemia adalah istilah yang menunjukkan rendahnya hitungan sel darah merah dan kadar hemoglobin Hadir Bapak. Silakan, Dek. Ini si Fadila, ini dia di mana sebenarnya, di parkiran? Ada di kampus, Pak. Terus kamu Mau posisinya pinjam buku. kamu mau kuliah atau enggak? Kelompok dekompensasi kordis mana ya? Kelompok 5. Kok belum share screen juga? Izin teman-teman, belum kelihatan ya? belum. Halo Pak Made, Sudah kelompok sudah kami kelihatan belum bisa PPT-nya. masuk ini. Iya, pakai gua sudah bisa, Bang. Hah? Iya, iya. Sebentar Pak, masih dicoba. Soalnya tadi kami masuk nggak bisa. Oke Pak. Ya, ya. Jadi kami dari kelompok 5 yaitu asuhan keperawatan dekompensasi kordis. Izin mengabsen ya, Natalia Faidiban, Hadir. Nancy Lembong, Hadir. Saha Supriyanti. Hadir. Oke. Definisi dekompensasi kordis adalah keadaan di mana jantung tidak mampu memompa darah dalam memenuhi kebutuhan sirkulasi. Nanti saya pakai juga, saya nanti ke situ. Oh, taruh di sini.
Lalu kan nggak masuk di divisi ya? Sebentar ya. Ya, saya lanjut ya. Definisinya, dekompensasi kordis adalah keadaan di mana jantung tidak mampu memompa darah dalam memenuhi kebutuhan sirkulasi tubuh untuk kebutuhan metabolisme dan oksigen. Klasifikasinya, pada gagal jantung kongestif terjadi manifestasi gabungan gagal jantung kiri dan kanan. New York Heart Association yaitu NIHA membuat klasifikasi fungsional dalam 4 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Anatomi dan fisiologi. Jelaskan dulu kelasnya. Baik, Bapak. Jadi kelas 1 itu apabila pasien dapat melakukan aktivitas berat tanpa keluhan. Yang kelas 2 itu bila pasien tidak dapat melakukan aktivitas lebih berat dari aktivitas sehari-hari tanpa keluhan. Kelas 3 bila pasien tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa keluhan. Yang kelas 4 bila pasien sama sekali tidak dapat melakukan aktivitas apapun dan harus berbaring. Anatomi dan fisiologi jantungnya, peredaran darah jantung terbagi menjadi 2, yaitu 1. Peredaran darah sistematik merupakan peredaran darah dari jantung kiri masuk melalui aorta melalui valvula semilunaris aorta, beredar ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung kanan melalui vena cava superior dan inferior. Aorta bercabang menjadi arteri, arteriola, kapiler arteri, kapiler veno, venolus vena, venolus ke vena cava. Yang kedua, peredaran darah pulmonal adalah peredaran darah dari ventrikel dextra ke arteri pulmonalis melalui vulva semi-lunaris masuk paru kiri dan paru-paru kanan dan kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Selanjutnya, jantung merupakan organ yang terdiri dari otot, di mana kerjanya seperti otot polos dan bentuknya seperti otot serat lintang. Letaknya dalam rongga dada sebelah depan, scrotum mediastinum anterior, sebelah kiri bawah dari pertengahan rongga dada di atas diafragma dan pangkalnya
terdapat di belakang kiri antara postavi dan postavi 1, 2 jari bawah papila mammae. Ukuran jantung kurang lebih sebesar genggaman tangan. Jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu endokardium, miokardium, perikardium. Jantung dapat bergerak, mengembangkan, dan menguncup disebabkan karena adanya rangsangan yang berasal dari susunan syaraf otonom. Dalam kerjanya, jantung mempunyai 3 periode, yaitu periode kontriksi sistol, periode dilatasi diastol, periode istirahat. Kalau periode kontriksi sistol itu keadaan di mana ventrikel menguncup, katup pidalis dan tricus pidalis dalam keadaan tertutup, valvula semilunaris aorta dan valvula semilunaris arteri pulmonalis terbuka sehingga darah dari ventrikel dextra mengalir ke arteri pulmonalis masuk ke paru-paru, sedangkan dari arah Oke, saya sambil mengajar juga sinistra mengalir ke aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kalau yang periode dilatasi atau diastol adalah keadaan di mana jantung mengembang katup bicupidalis dan katup tricuspidalis terbuka sehingga darah dari atrium dextra masuk ke ventrikel dextra. Darah dari atrium sinistra masuk ke ventrikel sinistra dan darah dari seluruh tubuh melalui vena cava masuk melalui vena cava masuk ke atrium dextra. Kalau yang periode istirahat yaitu periode antara kontriksi dan dilatasi di mana jantung berhenti kira-kira 1-10 detik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh beberapa kelompok yang lain. Yang lanjut, etiologi. Penyebab paling umum dari gagal jantung adalah penyakit jantung koroner. Penyebab lainnya termasuk yang pertama otot jantung tegang, yang kedua hipertensi, yang ketiga serangan jantung, yang keempat kardiomiopati, yang kelima penyakit katup jantung, yang keenam infeksi, yang ketujuh aritmia jantung atau ritme jantung abnormal, yang kedelapan anemia, yang kesembilan penyakit tiroid, yang kesepuluh penyakit paru-paru, dan yang ke-11 terlalu banyak cairan. Dijelaskan deh satu-satu. Absen sudah ada di link chat, di kolom chat. Nanti bisa sambil mendengarkan, sambil mengerjakan juga. Jam 11 linknya saya tutup.
Untuk yang contoh untuk yang etiologi ini, silahkan nanti kelompok jelaskan mengapa kok sampai otot jantung tegang itu bisa menyebabkan dekompensasi kordis. Begitupun juga dengan hipertensi sampai di hipervolemia atau banyak cairan tubuh, gitu ya. Jadi jelaskan. Tadi siapa? Vera, kenapa Vera? Maaf Bapak, salah tindis. Untuk yang kemarin, apa namanya? Yang pertemuan 4 kemarin itu yang mengisi tugas itu hanya 35 orang ya. Silakan kelompok, silakan lanjut. Baik Pak. Patofisiologi. Penyebab dekompensasi kordis menurut Smeltzer tahun 2001 yaitu mekanisme yang mendasari gagal jantung. Itu etiologinya belum dijelaskan itu. Pak, bisa dijelaskan nanti di bagian akhir. Jelaskan di bagian akhir. Loh, etiologinya belum bisa dijelaskan, kok bisa masuk di patofisiologi? Belum bisa, itu belum selesai. Hipervolemia. Kondisi ketika tubuh menyimpan terlalu banyak kelebihan volume cairan. Kelebihan cairan tersebut bisa menumpuk di luar sel-sel tubuh atau di ruangan antara sel di dalam jaringan tertentu. Karena belum tersedia SK, visi-misi, tujuan dan sasaran PPS, SK, visi-misi, tujuan dan sasaran program studi berakhir tahun 2019 dan belum dilakukan peninjauan ulang. Belum program studi tahun 2016, SK tim perumus 2016. Jadi dalam ini syaratnya dari auditor perlu update data terbaru karena semua data masih berdasarkan tahun 2016. Patofisiologi. Penyebab dekompensasi kordis menurut Smeltzer tahun 2001 yaitu mekanisme yang mendasari gagal jantung meliputi gangguan kemampuan kontraktilitas jantung yang menyebabkan curah jantung lebih rendah dari curah jantung normal. Bila curah jantung berkurang, sistem saraf simpatis akan mempercepat frekuensi jantung untuk mempertahankan perfusi jaringan yang memadai, maka volume sepuncuklah yang harus menyesuaikan diri untuk mempertahankan curah jantung. Tetapi pada gagal jantung, masalah utamanya adalah kerusakan dan kekakuan serabut otot jantung, dan volume sekuncup itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kilowatt,
atau beban diastolik adalah fungsi dari alur balik dan kelenturan ventrikel yang menentukan isi dan tekanan atrium kanan dan kiri. Kontraktilitas merupakan kekuatan kontraksi otot jantung, dan afterload merupakan tahanan yang harus dilawan jantung pada saat memompa darah. Jika salah satu dari ketiga faktor tersebut terganggu, maka curah jantungnya tahun berjalan. Ini yang dia minta di sini adalah harus ada penata laksanaan. Yang pertama ada pemeriksaan fisik. Tanda domain meningkatnya volume intravaskular kongestif jaringan akibat tekanan arteri dan vena meningkat akibat penurunan curah jantung. Manifestasi kongesti dapat berbeda tergantung pada kegagalan ventrikel mana yang terjadi. Gagal jantung kiri, kongesti paru menonjol pada gagal ventrikel kiri karena ventrikel kiri tak mampu memompa darah yang datang dari paru. Manifestasi klinis yang terjadi yaitu dyspnea dan lelah. Gagal jantung kanan. Yang pertama kongestif jaringan perifel dan visceral. Yang kedua edema ekstremitas bawah atau edema dependen. Yang ketiga hepatomegali dan nyeri tekan pada kuadran kanan atas abdomen. Yang keempat anoreksia dan mual, dan yang kelima kelemahan. Ada waktu itu disiapkan dan dibuat apa. Kemudian di sini dibilang ada instrumen evaluasi. Yang kedua ada pemeriksaan penunjang. Keluhan penderita berdasarkan tanda dan gejala klinis. Yang pertama pemeriksaan fisik EKG. Yang kedua ini manifestasi klinisnya mana? Pelaksana dari rektorat yang harus buat. Tanda dan gejalanya mana ya? Selanjutnya di 2.11 coba dicek dulu, coba naik. Di sini kayaknya belum ada itu tanda dan gejalanya. Pada unit pengelola program studi belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan standar tata pamong pada UPBS. Hanya terbatas sampai siklus evaluasi standar. Misalnya belum disosialisasikannya instrumen pembahasan dosen. Nah ini belum ada, harus dibuat nanti sosialisasi. Ada instrumen pembahasan dosen dan teknik serta instrumen kepuasan AMI, sehingga belum ada laporan kepuasan dan bukti tindak lanjutnya guna peningkatan di standar itu. Kemudian untuk KTS-nya ini perlu kerjasama dengan tim rektorat ya, dalam membuat manifestasi klinis yang terjadi yaitu dyspnea dan lelah. Di 2.1 Dyspnea terjadi akibat penimbunan cairan dalam alveoli dan mengganggu pertukaran gas. Dapat kegiatan kerjasama dengan instansi. Lelah terjadi karena curah jantung yang kurang yang menghambat jaringan dari sirkulasi normal dan oksigen serta menurunnya pembuangan sisa hasil katabolisme juga terjadi karena meningkatnya energi yang digunakan untuk bernafas dan insomnia yang terjadi karena distres pernafasan darurat. Evaluasi laporan kepuasan serta laporan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan belum dibuat. Ini nanti kerjasamanya dengan dari Wadir 3 ya, karena kaitan dengan MOU. Nah, di sini di KTS-nya pemeriksaan penunjang keluhan penderita berdasarkan tanda dan gejala klinis. Pertama pemeriksaan fisik EKG, yang kedua echokardiografi, yang ketiga film X-ray torak, yang keempat esokardiogram, gated imaging, dan kateterisasi arteri pulmonal. Yang kelima foto polos dada, yang keenam
fungsinya kateterisasi masing-masing. jantung dan Kemudian diminta di sini sineangiografi. Yang ketujuh, keluhan penderita berdasarkan tanda dan gejala klinis. Terapi. Pada dasarnya pengobatan penyakit dekompensasi kordis adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan suplai oksigen atau mengurangi kongesti. Yang kedua, meningkatkan oksigen dengan pemberian oksigen dan menurunkan konsumsi O2 melalui istirahat atau pembatasan aktivitas. Yang ketiga, memperbaiki kontraktilitas otot jantung. Dalam menerapkan tata pamong program studi belum sepenuhnya terlihat memenuhi kaidah good governance. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok lain. Dan dokumen tupoksi struktur organisasi prodi sehingga kaidah accountable intinya komplikasi. dalam menilai kinerja prodi serta responsibility setiap elemen di organisasi prodi belum terlihat. Ini nanti kita punya Satu, skor koordinanik ditandai dengan adanya gangguan fungsi vertikal kiri. Tempatnya adalah terjadi gangguan berat pada fungsi jaringan namun belum sesuai dengan dan penghembatan oksigen ke jaringan. Gejala ini merupakan gejala yang khas terjadi pada kasus skorgabionik yang disebabkan oleh interaksi miokardium akut. Gangguan ini disebabkan kehilangan 40% atau lebih jaringan pada otot vertikal kiri dan nevrosif vokal di seluruh. Mungkin ada masukan dulu, ada 2.5 Bapak Ibu. Saya mungkin di seluruh vertikal kanan. Saya kembali karena ini ketiga, seimbang antara kebutuhan dan persedia oksigen miokardium. Dua, elemen paru-paru terjadi dengan cara yang sama seperti anemia yang muncul di bagian tubuh mana saja, termasuk faktor apapun yang menyebab cairan interstisial paru-paru meningkat dari batasan negatif menjadi batasan positif. Dulu sebelum saya lanjutkan dari Bapak jurusan mungkin Pak Simon. Lanjut. Mungkin ada saran Pak. Silakan Pak. Masih di mute Pak, masih di mute. Lanjut. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pada izin saya sarankan saja. Ya, silakan Pak. Ikan yang tadi Bapak dibaca ini maksudnya standar panas. Pengkajian 3 ilmiah. Domain 4, aktivitas istirahat. 1, penurunan curah jantung. 2, definisi atau dikuatkan volume darah yang dipompa oleh jantung untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. 3, batasan karakteristik atau kardikardia. 5, perubahan preoload, demam, keletihan, mumur jantung, perubahan arterial, perubahan tekanan darah atau SPA, perubahan kontraktilitasi atau batuk, ortopea, kondisi terkait perubahan irama jantung.
Lanjut. Kata Pamong, pemimpinan Nabi saya tadi. Baik, mungkin dari Intervensi. yang lain Pak penjawab. Menurut Alfa mungkin ada masa menurunnya curah jantung yang Ya, berhubungan dengan selamat pagi Bapak dan Ibu. vertikal kiri Saya perubahan nih tidak tahu saya mau posisikan diri seperti apa nih, mau jadi dosen pengelola atau mau jadi penjaminan mutu ini sebenarnya. irama dan konveksi Tapi elektrokia begini Bapak Ibu, terima kasih karena dalam waktu 3 kali 24 yang jam pertama adalah ini juga kan merupakan tindak lanjut dari teratasi. hasil audit mutu internal. Ini pertama nih saya bicara sebagai penjaminan mutu dulu. Nanti habis itu saya bicara sebagai dosen. Kalian dapat melaporkan penurunan. Jadi terima kasih karena ini juga merupakan tindak lanjut awal ketika kita selesai audit mutu internal, Bapak dan Ibu. Intervensi Jadi 1 memang biasanya setelah kita laporan tanda penurunan curah jantung. 2. Catat bunyi jantung. 3. Plasmia, lapasi, perifer. jadi 4. Istirahatkan pasien pada dengan saat irah. kita selesai melakukan Optimal. audit mutu internal itu kan harusnya kita melakukan rapat tinjauan manajemen. Nah, cuman begini, B. Gangguan saya mau kasih berfungsi pengertian bahwa kriteria berhubungan dengan menurunnya curah jantung. 1. Tujuan dalam waktu 2 kali 24 jam perfusi primer meningkat. 2. Kriteria hasil klien mengeluh pusing TTV dalam batas normal. 3. Intervensi 1. Auskulatis TB bandingan kedua lengan. 3. Kaji warna kulit suhu atau siomanasis. 3. Kajian kualitasi peristatis jika perlu pasang sonde. 4. Pantau urin output. 5. Kolaborasi ketahanan cara masuk heparia. 4. Sesuai indikasi. Lanjut. Implementasi. Fokus dari tahapan implementasi usaha keperawatan adalah kegiatan implementasi saha cukup saha yang dilanjutkan oleh Natalia. Berikutnya implementasi. Fokus dari tahap implementasi asuhan keperawatan adalah kegiatan implementasi dari perencanaan intervensi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional. Pendekatan asuhan keperawatan meliputi 1. Intervensi independen. Asuhan keperawatan independen adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perawat tanpa petunjuk dari dokter atau profesi kesehatan lainnya. Yang dilaksanakan perawat secara independen definisi berdasarkan diagnosa keperawatan. Kedua, dependen. Asuhan keperawatan dependen berhubungan dengan pelaksanaan rencana tindakan medis. Tindakan tersebut menandakan suatu cara di mana tindakan medis dilaksanakan. Ketiga, interdependen. Asuhan keperawatan interdependen menjelaskan kegiatan yang memperluas kerjasama dengan profesi kesehatan lainnya, seperti tenaga sosial, ahli gizi, fisioterapi, dan dokter.
Lanjut. berdasarkan matriks. Jadi matriks langsung dari Evaluasi. Tahap evaluasi pada proses keperawatan meliputi kegiatan mengukur pencapaian tujuan pasien dan menentukan keputusan dengan cara membandingkan data yang terkumpul dengan tujuan dan pencapaian tujuan yang terdiri dari 2 evaluasi, yaitu 1. Evaluasi proses. Fokus pada evaluasi proses atau formatif adalah aktivitas dari proses keperawatan dan hasil kualitas pelayanan asuhan keperawatan. Evaluasi proses harus dilaksanakan segera setelah perencanaan keperawatan diimplementasikan untuk membantu menilai efektivitas intervensi tersebut. 2. Evaluasi hasil. Fokus evaluasi hasil atau sumatif adalah perubahan perilaku atau status kesehatan pasien pada akhir asuhan keperawatan. Tipe evaluasi ini dilaksanakan pada akhir asuhan keperawatan secara paripurna. Lanjut. Jadi di dalam instrumen itu ada kesimpulan dari PowerPoint ini adalah penyebab utama dari gagal jantung yaitu hipertensi. Adapun faktor lain yang dapat meningkatkan risiko gagal jantung adalah diabetes, obesitas, dan buruknya kualitas udara seperti perokok. Peristiwa gagal jantung masih menjadi penyebab kematian utama dari warga dunia. Untuk itu maka harus dilakukan pengobatan secara intensif. Beberapa terapi obat pun digunakan seperti digitalis, diuretik, vasodilator. Selain itu, penderita gagal jantung harus mengikuti diet agar akan tetapi terapi obat tidak menyembuhkan, hanya membantu mengontrol gejala-gejala yang timbul. Terapi obat dan diet harus diikuti selama hidup. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan. Kan ada yang dokumennya tidak ada. Kalau yang tidak ada itu kita lihat, oh dokumen contoh untuk sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu bagian mana? Oh itu di bagian wadir 2. Ya sudah, kita langsung tulis boleh di samping wadir 2, terus kemudian ini bagiannya adalah di prodi. Nah nanti kita bisa petakan di sana membagi, oh kerjaannya prodi adalah ini, kita lengkapi dulu. Terus kemudian yang ini kita balik lagi untuk ini kerjaannya bagian rektorat. Rektoratnya bagian siapa? Wadir 3, wadir 2, atau wadir 1. Gitu. Supaya nanti bisa dilaksanakan. Karena memang kalau saya lihat ini tidak semuanya itu bisa kita lakukan, Pak. Berkaitan dengan kebijakan, SOP, itu bukan bagiannya kita. Nah, jadi kenapa sampai coba Bapak dan Ibu membaca baik-baik tata urutan yang ada di dalam checklist dokumen yang harus dikejar ya, atau dipunyai. Itu kan mulai dari kebijakan turunannya di juknis turunannya itu di SOP turunannya instrumen sampai nanti di evaluasi. Kenapa saya bikinnya begitu? Karena Pak, kita harus kembali lagi melihat di kebijakan mutu. Pada saat pelaksanaan standar itu dibilang bahwa setiap unit harus bertanggung jawab pada pekerjaannya dan harus sampai melakukan evaluasi. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu kita harus mulai untuk merubah mindset dulu bahwa biasanya di sini tuh kan biasanya ditanyakan, SOP itu di bagian penjamu, instrumen itu di bagian penjamu. Oh tidak. Tetapi SOP dari mulai kebijakan, juknis, SOP sampai di hasil evaluasinya itu di bagian unit itu harus punya. Nah kami dari penjaminan itu kami hanya mengecek bahwa dokumen itu tersedia di bagian-bagian unit atau tidak. Jadi kalau seandainya ditanyakan, oh ini di bagian wadir, oh ya sudah ditanyakan aja dari A sampai Z, dia harus punya. Itu ceritanya. Ya kalau dari saya mungkin seperti itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin saya agak sedikit berbeda dengan Bapak Kadin tadi, bahwa mari kita merubah mindset dulu untuk sementara waktu bahwa ini bukan akreditasi. Memang betul bahwa instrumen yang kami buat itu berdasarkan standar akreditasi.
Tetapi yang melakukan pekerjaan yang harus menyelesaikan pekerjaan ini adalah bukan penanggung jawab standar. Tetapi kembali lagi kita melihat bahwa kita punya struktur di dalam program studi itu yang mengerjakan di bagian itu siapa? Apakah struktur itu sudah ada di dalam program studi atau belum? Dan dia bisa melengkapi pekerjaan tersebut yang sesuai yang diibaratkan di dalam instrumen akreditasi sudah ada. Gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, silakan Anda bisa melanjutkan untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Saya juga mau lanjut untuk rapat dulu, jadi nanti tugas Anda itu nanti jam 11 dikumpulkan ya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi Pak. Terima kasih.